Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari daripada tanggapan di Heri siapa ini tentang video saya yang viral di TikTok karena Subscribe to my channel. berusaha untuk menasehati para owner travel yang melakukan maulid di Madinatul Rasul, sehingga banyak daripada tidak sedikit daripada teman-teman yang ditangkap walaupun mempunyai igomah. Terus statement yang dikeluarkan oleh Heri ini itu mengacu kepada pembahasan hukum daripada Maulidur Rasul. Sebenarnya saya di situ tidak bermaksud untuk membahas tentang hukum daripada Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saya berusaha untuk menasehati para owner travel yang sedang melaksanakan umroh atau melaksanakan ibadah haji agar berlebih hati-hati untuk melakukan ritual ibadah di Mekah maupun di Madinah, karena mereka di Mekah dan Madinah itu manhajnya, jalannya atau pegang madhabnya adalah Wahabi. Jadi maklum mereka membid'ahkan yang tidak sesuai dengan mereka. Yang tidak sesuai dengan mereka bid'ahkan begitu. Itu tujuan utama membahas tentang perihal maulid yang terjadi di Madinah yang sempat viral di TikTok saya itu. Tapi saya tidak tanggapi beliau Heri, saya tidak tanggapin karena posisi saya masih ada di stay di Arab Saudi. Kalau saya tanggapi tentang perihal maulid nantinya takut terjadi apa-apa kepada saya Al-Fakir begitu, karena saya stay di negara Wahabi begitu. Untuk sekarang karena Heri ini telah membahas hukum daripada Maulid Rasul, dinyatakan bahwa hukumnya bid'ah, ini dalilnya ini di Arab saja, ini di Madinah saja mereka melarang dan sampai menahan, memulangkan yang walaupun mempunyai igamah di sana dipulangkan. Ini menjadi dalil, nggak bisa dijadikan patokan begitu bang, nggak bisa dijadikan patokan bahwa itu yang dikerjakan oleh saudara-saudara kami di Madinah dulu, itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa hukum melakukan Maulid Rasul itu bid'ah, tidak boleh begitu. Gak bisa dipatokan. Kita melihat di sana seperti itu, oh berarti hukumnya begitu. Bukan begitu bang. Di sana banyak juga orang yang tidak sama dengan kita begitu, tidak sama dengan kita, karena Wahabi yang ekstrim itu masya Allah luar biasa. Mereka bahkan mereka tidak mempunyai manhaj, tidak mempunyai jalan begitu, tidak mempunyai imam begitu. Itu para Wahabi. Jadi untuk maulid tentang hukum Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya terangkan bang, kamu kayak gimana ya, terlalu berlebihan mengomentari hal yang tidak tahu. Itu semua ulama aswajah antum komentari, sedangkan antum bukan ranah antum di situ, bukan tempat antum di situ. Antum itu pesilat, disilalah silat. Antum bukan di ranah hukum, bukan. Antum bukan tidak
tidak tahu baca kitab, mungkin tidak pernah mondok begitu, tidak tahu baca kitab kuning dan lain-lain. Tapi antum berusaha untuk mengomentari para ulama besar yang antum komentar itu. Antum sul adab, akhlak antum kurang kepada mereka. Ayolah jalan di jalannya. Kalau antum pengen viral di YouTube dan di lain-lain di medsos, itu jalanlah di jalannya. Antum kan ahli silat, ya kembangkanlah silat antum begitu. Buat konten-konten yang menarik tentang silat, bukannya mengomentari para asatid, para ulama, para kiai, para masyayikh yang telah masyhur keilmuannya dan telah ilmunya Masya Allah luar biasa, luas, sangat bermanfaat kepada umat. Antum jangan ke situ, salah tempat, salah jalan antum. Kalau antum Bang Heri, kalau antum bisalah antum nanti minta penjelasan. Kalau memang antum tidak tahu, minta penjelasan kepada ustadz, carilah ustadz untuk menerangkan. Tapi ustadz yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan antum cari ustadz yang Wahabi begitu. Cari ustadz yang sesuai dengan Islam begitu, bukan ustadz yang abal-abal dari Wahabi. Antum coba kalau nanti ketemu sama ustadz itu, bisa cek di beberapa kitab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana hukumnya tentang Maulidun Nabi dan bagaimana ceritanya kok bisa ada Maulidun Nabi ini. Maulid Nabi ini kok bisa ada. Kalau saya kutip hanya satu, Bang Heri. Saya kutip dalam kitab ini, Syarah Maulidun Nabi al-Musamma bil Kaukabil Anwar ala Iqdil Jauhar fi Maulidin Nabi al-Azhar sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Barzanji, yang ditahqiq oleh Nadi Faraj Darwish. Ini kitab saya dulu di pondok, fotokopi dulu, sangat tebal, dan saya cari di perpustakaan nggak ada, saya fotokopi. Dan di sini diterangkan di awal 17 awal pembahasan Heri, diterangkan tentang muqaddimatun fi asli amalil maulid, pendahuluan tentang asal pekerjaan maulid. Apa hukum melaksanakan maulid Nabi Rasulullah SAW? Maka di sini diterangkan, i'lam annahu bid'atun li'annahu lam yunqal an ahadin min as-salafis salih min quruni thalathati al-fadilah allati syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khairatiha lakinnaha bid'atun hasanatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya maulid, mengerjakan maulid itu bid'atun, hukumnya bid'ah. Jadi digaris bawahi dulu bahwa hukum melaksanakan maulid ini hukumnya bid'ah. Kenapa? Lam yunqal an ahadi minas salafis salih minal quruni thalatha. Karena tidak pernah didengar, tidak pernah didapat tentang pekerjaan melakukan maulid ini dari salah satu ulama salaf soleh dari abad ketiga. Jadi dari abad ketiga, Qarnu Tsalatsa, dari abad ketiga, mereka ulama yang utama, ulama yang mulia, yang allati syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khairatiha, yang pernah menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari abad 1, 2, 3 ini nggak ada tentang pekerjaan maulid ini, nggak ada. Dari itu ulama menyatakan di sini bahwa melakukan
melakukan maulid itu hukumnya bid'ah. Ini yang pertama. Tapi lakinnaha bid'atun hasanatun. Akan tetapi melakukan maulid itu merupakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena bid'ah ada dua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah ini yang tidak boleh. Bid'ah hasanah ini hal yang boleh. Ini bid'ah hasanah. Jadi maulid itu merupakan bid'ah hasanah, hal yang tidak ada di zaman Rasulullah, bahkan sampai ke abad ketiga itu tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, itu tidak bertentangan dengan syariat. Perihal baru yang dibuat baru, tapi tidak melanggar dengan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bid'atun hasanah. Karena modelnya hanya covernya aja yang baru. Adapun isinya yang lama, yang diproduksi itu yang lama. Tapi untuk covernya itu baru, tapi di dalamnya itu sesuai dengan hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pekerjaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena bid'atun hasanah, dinamakan bid'ah hasanah. Begitu. Kenapa dinamakan bid'ah hasanah? Karena istamar alaihi minal ihsanil katsiril fuqara. Karena di situ ketika melakukan Maulidur Rasul, di dalam Maulid banyak hal baik yang ada di dalam situ. Hal baik yang berguna, baik itu dari segi hidangannya dibagikan kepada orang fakir miskin, dan bacaan-bacaan yang ada di Maulid, di dalam Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hal-hal yang baru, bukan hal baru. Baca sirah Rasul, sejarah baginda Rasulullah, bukan hal yang baru. Baca tahlil, baca la ilaha illallah, tahmid, baca yasin, bersedekah, silatul arham, menyambung sanak famili, al-it'am lil jar, memberi makan kepada tetangga, itu bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Itu hal yang lama tapi di cover dengan satu bentuk yang baru. Dari itu oleh ulama dikatakan bid'atun hasanatun. Wa min qiraatil Qur'an, di dalamnya isi pembacaan Al-Qur'an. Pembacaan Al-Qur'an bagaimana? Pembacaan Al-Qur'an mulai dari dulu. Wa iktsari zikr, memperbanyak zikir di dalamnya. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalati ala nabi, dan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hal yang baru. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, shalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah salawat kepada Rasulullah, sallimu taslima, dan baca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idharil faraj wasurur bih, dan menampakkan kegembiraan dan menampakkan bahwa kita gembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang baru. Ada satu budak Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Ini Sayyidina Abbas
yang pernah bermimpi menanyakan kepada Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau? Maka dia menjawab di dalam satu syairnya, idza kana hadza kafirun ja'adhamuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Di nas dalam Al-Qur'an, Abu Lahab ini masuk neraka, tidak akan masuk ke surga, akan tapi atah annahu fi yaumil itsnain zaiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Karena di hari Senin dia gembira karena kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan budaknya dimerdekakan. Maka di situ oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin yukhaffaf, tidak diberatkan siksaannya. Maka bagaimana famadhannu bil 'abdi alladhi 'asha umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Bagaimana persangkaanmu dengan hamba Allah yang hidupnya selama hidupnya itu gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Di nas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tabba. Karena gembira dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin dia yukhaffaf anhul azab, diringankan siksaannya. Bagaimana kalau orang itu selalu gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di waktu Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di setiap waktunya itu gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan selamat dunia akhirat. Kapan Maulidur Rasul ini terlaksana? Setelah abad ketiga. Setelah abad ketiga ini terjadi. Mereka berbondong-bondong melaksanakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di waktu yang bertepatan dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di setiap acara mereka laksanakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak memberi makan orang fakir miskin dan bersedekah dan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan membaca sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal wa mastamala alaihi min karamatihi wa mu'jizatihi, dan hal-hal yang berhubungan dengan karamah Rasulullah dan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan oleh Imam Jalil Ibnu Jauzi berkata, inna mimma jaraba anna man fa'ala dzalika kana lahu amanan fi dzalikal am. Orang yang melaksanakan maulid itu 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala diamankan, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah terbukti, kata Imam Syekh Jalil Asy-Syams Ibnu Jauzi. Pertama yang melaksanakan daripada maulid, awwalu man ahdatsa dzalikal Malikul Mudhaffar. Yang melaksanakan tentang perihal maulid ini adalah Raja Mudhaffar. Beliau melaksanakan maulid yang besar, yang sangat besar. Diundanglah oleh beliau para ulama, para sufi, diundang semua untuk melaksanakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang pertama. Nanti video kedua saya akan buat untuk Anda. Siapa? Heri. Untuk Anda Heri, saya akan buat biar kamu juga berpikir. Jangan asal menyerang tanpa dalil, tanpa landasan, tanpa argumen, diserang semua. Bukan ranah antum di dalam bab ini, di dalam hal ini. Antum ahli silat, masya Allah silatnya luar biasa. Tapi dalam masalah hukum, masalah agama, antum belajar.